Eh, Slide saya sudah terlihat kan di Sudah, Pak. ya. Baik, baik teman-teman. Eh, Pagi ini kita akan belajar terkait dengan ekspor, khususnya bagaimana sih cara kita dan hal apa saja yang kita eh, apa namanya kita perlu pelajari gitu ya terkait dengan harga. Tentunya kita harus tahu gitu. Secara filosofi kalau kita mau melakukan ekspor, mau melakukan dagang gitu kan, pastinya kita harus memiliki target eh, volume, target keuntungan yang kita inginkan. Nah ini eh, untuk menghitung ke semua itu, untuk melakukan formula perhitungan, kita tentunya harus mengetahui apa sih aspek-aspek yang harus kita perhatikan seperti itu ya. Bagaimana komponen-komponen biayanya, gitu ya. Bagaimana cara perhitungannya, dan hal apa saja secara compliant, contohnya perpajakan, contohnya apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan secara regulasi gitu ya. Karena ada beberapa barang-barang ekspor ya, terutama kalau kalau kemarin teman-teman eh, apa namanya ingat ada aturan pembatasan untuk barang ekspor atau larangan, bahkan larangan gitu. Nah itu Kementerian Perdagangan ya dalam hal ini instansi atau kementerian yang memang diberikan otoritas oleh Presiden untuk mengatur lalu lintas perdagangan gitu ya. Dia Mereka itu masih membagi menjadi tiga kategori. Barang ekspor itu ada satu, barang bebas diekspor. Lalu yang kedua, barang yang dibatasi. Lalu yang ketiga adalah barang yang dilarang untuk diekspor. Gitu. Nah, terkait dengan pembiayaan, perhitungan harga jual ekspor kita, gitu ya. Kita harus tahu, apakah barang yang kita ingin ekspor ya, itu terkategori barang yang dibatasi atau tidak, barang bebas untuk diekspor atau tidak, atau bahkan barang yang terkena larangan. Gitu. Jangan sampai kita sudah jauh melangkah gitu ya, komoditi kita ternyata barang yang dilarang untuk diekspor. Artinya apa? Ya percuma segala macam korespondensi, segala macam negosiasi gitu ya, yang kita lakukan dengan si calon buyer gitu ya. Karena kealpaan kita mengecek bahwa ternyata barang komoditi ekspor kita itu dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Ya, sampai kapanpun kalau kita tidak punya surat pengecualian dari pemegang kekuasaan, itu tidak akan bisa diekspor. Percuma. Gitu. Nah, kalau kita mau menyelundupkan, ya, selundupan, gitu ya, tidak melaporkan barang sesuai dengan apa adanya, itu nanti malah terkena pasal pidana penyelundupan. Sangat bahaya sekali. Nah, makanya untuk jadi teman-teman harus temukan dulu apa sih barang yang ingin teman-teman eh, tawarkan kepada calon si buyer. Nah, ketika sudah ada barangnya, sudah tahu kita kualitasnya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita menemukan si buyer itu, potensial buyer? Caranya bagaimana? Caranya kita bisa lihat kalau kita pelajari dari berbagai sumber gitu ya. Kita bisa ikut pameran, kita bisa cari melalui jejaring sosial ya. Teman-teman bisa masuk ke
jejaring sosial, sosmed ini ya salah satunya. Nah, ini cari key personnya gitu. Purchasing manajernya atau purchasing si buyernya siapa gitu ya. Yang identik produknya mereka ya, raw material yang mereka butuhkan dengan barang kita, komoditi kita gitu. Ketika sudah dapat, kita approach mereka. Lalu kita email, lakukan korespondensi yang kemarin kita pelajari gitu ya, melalui email, melalui WA, kalaupun kita dapat nomor WA mereka gitu ya. Eh, Lalu berdasarkan katalog produk, ya, komoditi yang kita kuasai, kita kemas dengan apa? Dengan katalog. Gitu. Contohnya katalog, atau kalau kita punya budget, ya bisa saja teman-teman buat website gitu, website untuk memasarkan barang yang teman-teman ingin tawarkan seperti itu. Ya. Itu sebagai profil kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan badan hukum, Pak? Ya, badan hukum itu nanti saja, nggak usah teman-teman pusingkan di awal, gitu. Jadi biarkan badan hukum nanti mengikuti, gitu. Nggak usah. Saya nggak punya PT, Pak, tapi saya punya barang yang bagus dan layak untuk diekspor, dan saya sudah punya potensi buyer, gitu. Itu aja dulu yang dikejar. Teman-teman perlu ingat bahwasanya kalau hanya pusing dengan perusahaan, gitu ya, badan hukum atau bendera. Ini ada eh, apa namanya, skema indentur, gitu. Indentur ini adalah si eksportir, ya, eksportirnya ini misalkan kita pinjam bendera perusahaan PTX. Nah, ini kita pemilik barang. Gitu. Ini bisa, ini diizinkan, gitu ya. Saat ini tidak ada masalah. Kalau teman-teman nanti lihat, dan nanti mungkin saya akan sampaikan gitu ya, kalau masih ada waktu, eh, pemberitahuan pabean ekspor gitu. Nah, itu ada 4 kolom. Jadi ada eksportir, kolom eksportir, kolom pemilik barang, ya, kolom pembeli, kolom tujuan gitu. Pembelinya misalkan dari Singapura, gitu ya. Tujuannya kemana ini? Tujuannya ke Jepang. Ini tidak ada masalah. Gitu. Nanti BL-nya kita buat BL, bill of lading-nya ini, konsaininya ada pihak Jepang, ya, karena nanti tujuannya adalah Jepang. Lalu pembelinya kita invoice-nya ke Singapura, kepada Singapura. Ini tidak ada masalah seperti itu. Jadi eh, jangan pusingkan eh, legalitas, tapi prioritaskan komoditi yang teman-teman ingin tawarkan kepada potensial buyer. Selanjutnya adalah biasanya adalah kepusingan selanjutnya itu adalah masalah modal. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan modal kerja, modal usaha kita untuk membiayai kegiatan ekspor kita. Nah, ini biasanya yang muter-muter masalahnya seperti itu. Bagaimana saya temukan barangnya, ya, yang mau saya ekspor. Saya nggak punya kemampuan untuk memproduksi barang. Artinya, kita bisa menjadi opsi sebagai trader, sebagai perantara. Itu bisa kita lakukan. Gitu. Yang penting adalah semangat bagaimana kita ingin melakukan eksportasi, ingin melakukan perdagangan internasional seperti itu. Nah, ketika kita sudah temukan, oh, ada tuh di Lampung yang memproduksi kokopit, misalkan seperti itu. Oh, ada di Lampung yang memproduksi tapioka. Ya, saya bisa dong selaku trader. Jawabannya bisa, sama sekali bisa, bisa banget seperti itu. Jadi teman-teman tinggal kemas saja bagaimana informasi yang teman-teman punya itu, teman-teman deliver informasi tersebut ke potensial buyer seperti itu. Nah, ketika sudah menguasai spesifikasi, menguasai product of knowledge, ya, nah itu lebih mudah teman-teman untuk melakukan korespondensi gitu. Nah, ketika sudah deal,
gitu kan. Nah, paling nantinya bingungnya adalah bagaimana kita bisa eh, melakukan operasional. Operasional kan pasti butuh 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 biaya gitu. Nah, pembiayaan ini ya salah satu opsinya bisa saja kita gandeng eh, apa namanya pemodal ya seperti itu. Gandeng pemodal, tentunya pemodal itu kan nggak ada makan siang gratis gitu ya. Pasti ya paling tidak minimal adalah profit sharing atau berapa sih kita mau mau berbagi keuntungan dengan si pemodal seperti itu. Nah, opsi yang lain adalah kita pinjam ke bank, ya, permodalan melalui bank. Nah, pinjam ke bank itu pasti ada biaya provisi, ya, biaya mungkin bagi hasil, ya, atau bunga seperti itu. Nah, teman-teman harus put informasi itu, ya, atau eh, hitung itu sebagai biaya, komponen biaya di perhitungan harga ekspor seperti itu. Karena itu menjadi beban kos kita, gitu, yang akan mengurangi keuntungan kita pribadi. Ya, nah hal-hal seperti itu yang harus kita kuasai, yang harus kita aware terhadap bagaimana nantinya harga jual kita kepada calon customer kita. Jangan sampai karena saking senangnya gitu ya, teman-teman, tidak melakukan perhitungan itu, langsung tembak quick count gitu ya. Eh, Simsalabim harga langsung eh, misalkan $45 per kg. Dasarnya dari apa? Nggak tahu. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Makanya kita harus punya fondasi yang kuat bagaimana kita cara berhitung ya sehingga kita dapat menemukan unit price yang kita tawarkan ke calon buyer kita. Seperti itu. Jadi, ini beberapa target yang harus kita kuasai kalau kita ingin melakukan kegiatan eksportasi. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mampu melakukan perhitungan ya harga ekspor atau kalkulasi harga ekspor? Yang pertama adalah kita harus bisa menghitung ya biaya-biaya berapa biaya produksinya gitu, berapa biaya produksinya, overheadnya berapa gitu. Ya. Overhead itu apa? Berapa biaya sehingga kita dapat harga pokok produksi. Contoh, gini, ketika saya mau menjual barang tapioka, katakan seperti itu. Tapioka kan Lampung terkenal dengan tapioka. Tahu saya di Indonesia ini penghasil tapioka terbesar adalah Lampung. Singkong-singkongnya banyak. Nah, singkong itu sebagai raw material untuk membuat tapioka. Gitu. Nah, ketika saya punya potensi buyer, ya, dia nih butuh nih tapioka karena dia produsen mie di Jepang, mie ramen, gitu, ya, Jepang. Nah, salah satu raw material utamanya adalah tapioka. Saya approach ke sana, gitu ya. Saya sebagai produsen tidak, saya sebagai trader. Gitu kan. Nah, saya sebagai trader, saya harus tahu berapa sih biaya beli saya, ya, beli saya, ya, ke produsen, ke maker, gitu. Nah, saya belinya berapa? Lalu saya harus tahu berapa biaya truckingnya dari pabrik, ya, produsen tapioka ke gudang saya, gitu. Nah, setelah saya bisa tahu berapa biaya muat, biaya berapa biaya inland trucking, gitu ya. Lalu biaya penurunannya, gitu kan. Nurunin kan butuh butuh buruh tuh angkut gitu ya, nurunin bisa dengan angkat, ya, gancur-gancur itu ngangkat atau dengan alat angkut, ya, forklift segala macam. Dan itu semua aktivitas ada ongkosnya, ada biayanya. Teman-teman harus itu gitu. Harus bisa mencari berapa sih biaya untuk semua aktivitas-aktivitas yang teman-teman akan lakukan. Seperti itu. Harus ada kita harus bisa memprediksi aktivitas-aktivitasnya apa, lalu
apakah aktivitas ini nanti ada unsur efek biaya atau tidak. Anggaplah tadi sudah di truk, sudah diturunkan ke gudang gitu ya. Apakah ada proses checking QC ya di situ di gudang kita melakukan sortir ya ketika ada ditemukan NG, ini barang mau diapain gitu kan? Mau dipisahin ya. Kalaupun kita mau pisahkan, kita butuh packagingnya atau tidak seperti itu. Atau kita mau repacking atau tidak gitu. Nah, ini tergantung dari kesepakatan teman-teman dengan si buyer. Teman-teman mau jual barang dengan identitas baru tanpa menginformasikan identitas si produsen, ya, atau dengan kondisi packaging apa adanya, seperti itu, ya. Jadi mau melakukan repacking atau tidak, ya. Nah, itu kegiatan repacking juga itu butuh butuh tenaga kerja, ya. Yang ujungnya adalah butuh biaya, gitu. Nah, itu butuh biaya apa lagi? Biaya seperti biaya listrik. Pasti gudang butuh listrik, gitu kan, untuk penerangan. Lalu untuk kegiatan eh, mesin produksi, misalkan pengepakan ulang, ya, untuk kegiatan yang NG segala macam, dan kegiatan-kegiatan lain. Butuh air, ya. Itu semuanya harus dihitung, gitu ya. Butuh keamanan, gitu ya. Seperti itu. Ketika sudah kita menghitung semua, itu kita baru temukan HPP kita berapa, ya. Harga biaya produksi kita berapa, harga pokoknya. Nah, setelah itu kita harus tahu gitu, menentukan harga jual yang tepat kepada si buyer. Ya. Nah, teman-teman juga harus pandai melakukan investigasi atau apa ya, setidaknya kita eh, meriset harga, ya, melakukan riset harga pasar, gitu. Ya, caranya bagaimana, Pak? Caranya ya simpelnya adalah teman-teman bisa lihat, masuk ke web Alibaba atau masuk ke webnya, apa namanya, webnya jejaring sosial tadi ya, LinkedIn gitu, atau web-web profesional lainnya gitu ya. Seolah-olah bisa saja teman-teman berakting sebagai buyer gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin mendapatkan informasi berapa sih harga jual dari kompetitor kita. Ini eh, terkadang sangat sangat membantu kita untuk melakukan aktivitas offering kepada customer kita, seperti itu. Jadi kita punya apa ya, punya informasi berapa sih sebenarnya harga pasar ya untuk komoditi kita gitu. Jadi kita punya patokan tuh, gitu. Oh, harga pasarnya sekian gitu. Perhitungan saya kok HPP-nya di bawah harga pasar, ya, jauh sekali di bawah. Bisa artinya apa? Ya, yang pertama kalau teman-teman tetap confident dengan mendeliver harga yang teman-teman eh, hitung gitu ya. Contoh harga pasar, market price-nya, misalkan USD 500 ya, 500 ton, USD 500 ya per ton. Ini harga pasar. Teman-teman sudah melakukan riset gitu ya. Nah, harga kita ya, perhitungan kita melakukan kalkulasi. Hasilnya adalah misalkan 80 per ton gitu. Nah, ini kan selisihnya jauh banget gitu ya. Harga kita yang kemurahan sekali, ya kita harus punya eh, apa namanya, kekepoan gitu, kekepoan ketika kita mendapatkan informasi yang anomali. Kalau saya lihat sih ini anomali gitu ya. Harga pasarnya 500, hasil hasil hitung kita 80.
Ini yang salah yang mana ya? Gitu. Apakah perhitungan saya kemurahan? Ada komponen-komponen biaya yang tidak saya hitung? Atau memang sekarang harga pasarnya melonjak tinggi? Saya nggak ikut apa namanya, nggak ikut tren, nggak mengikuti tren gitu seperti itu. Nah ini anomali yang harus kita jawab ya, eh, apa namanya, kenapa-kenapanya seperti itu. Kalau teman-teman sudah analisa, sudah confident dengan hasil perhitungan teman-teman, gitu ya, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang terlewat, gitu ya. Semua komponen biayanya sudah teman-teman hitung dengan harga yang memang paling up to date, gitu ya. Nah ini silakan go ahead, gitu. Nah, pastinya si buyer dia antara happy dan pasti bertanya kalau kondisinya seperti ini. Ya. Buyer biasanya eh, belinya seringnya di harga segini, 500. Tiba-tiba teman-teman, ya, hitungan teman-teman menawarkan 80. Ya. Posisikan teman-teman sebagai buyer, dibalik, gitu. Kalau teman-teman sebagai buyer, ya saya keseharian saya, ya, eh, di samping saya mengurus skup logistik, ya, ekspor impor, tapi saya juga melakukan pembelian. Ya, namanya kita eh, produksi pasti butuh barang-barang impor, ya, dari berbagai negara, gitu ya. Kalau saya mendapati fenomena pricing seperti ini antara happy dan saya bertanya, gitu. Saya bertanya-tanya. Saya pasti akan bertanya-tanya, akan ngulik informasi, kenapa kamu tawarkan begitu murah, ya, dari harga pasar, gitu. Apakah grade barangnya sama, gitu kan? Grade atau kualitas barangnya sama, ya, ataukah si seller melakukan dumping, gitu, atau atau. Jadi teman-teman harus punya apa namanya, punya refleks, gitu ya. Eh, Kok beda ya? Kenapa ini? Kenapa nih? Kenapa nih? Seperti itu. Harus bisa melihat eh, ini apa, fenomena anomali, gitu. Kenapa harus ada apa namanya, keinginan, kekepoan teman-teman untuk mengulik, kok bisa beda banget sih, gitu. Apakah grade-nya beda sehingga harganya beda? Apakah kualitasnya beda? Ya. Apakah eh, dia melakukan dumping? Ya. Dumping itu dia menawarkan harga dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Ya. Apakah ada subsidi dari pemerintahnya? Ya. Subsidi dari pemerintahnya sehingga harganya jauh di bawah harga pasar. Itu juga bisa eh, terjadi, yang menjadikan harganya memang di bawah pasar seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban, oh memang dia melakukan dumping, grade-nya sama, ya, dibuktikan dengan apa? Misalkan certificate of analysis, gitu ya, spesifikasi detail, ya, MSDS, safety data sheet, gitu, komposisi barang, ya, sertifikat eh, tes lab mutu, gitu. Ya, semuanya identik sama, ya, berarti jawabannya sudah ketemu seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan harga yang tepat, gitu, seperti itu. Oh, berarti kalau saya beli dengan potensi barang ini, gitu ya, tidak ada masalah karena memang mereka melakukan dumping seperti itu. Nah, hal yang kita balik sekarang dengan apa yang kita mau jual, gitu. Nah, teman-teman menawarkan dengan harga 80. Sedangkan si buyer biasanya beli dengan harga 500, gitu. Antara senang dan pasti bertanya-tanya.
ya bertanya-tanya, kok bisa kamu menawarkan 80 gitu, sedangkan saya beli dari existing vendor saya sekian gitu. Ini barangnya kayak apa sih? Ditanya di channel seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan. Coba dong minta sampelnya, ya teman-teman siapkan barang sampelnya. Sekilo, 2 kilo, gitu. Tanyakan mereka, butuh berapa, gitu. Untuk melakukan trial uji skala lab. Skala lab biasanya sekilo, 2 kilo cukup. Tapi ya sekali lagi, itu bukan volume pasti, tapi balik lagi ke korespondensi. Kita tanyakan. Gitu. Kalau teman-teman bisa melakukan intervensi, ya, memberikan secara gratis, ya silakan menginterven calon potensial buyer teman-teman. Tapi kalau ada constraint, ada permasalahan biaya, ya kemukakan aja gitu dengan apa adanya. Ya, tentunya kita sekali lagi harus tetap bersikap profesional seperti itu ya. Karena balik lagi tadi ya yang saya di awal bilang, ketika kita sudah menemukan barang kita, tahap selanjutnya yang biasanya menjadi pusing adalah masalah biaya. Bagaimana saya membiayakan ya ketika ada permintaan sampel gitu, ketika ada permintaan dokumentasi hasil uji lab ya. Untuk melakukan uji lab saja itu butuh biaya gitu ya. Berapa parameter? Biasanya kan uji lab itu harganya adalah per parameter uji. Misalkan, oh uji, misalkan uji eh, tingkat kadar air atau uji mikro ya, tidak ada mikroba di dalamnya ya, ada tapi eh, harus sesuai dengan ketentuan ya, maksimal jumlah gitu, atau uji mikro yang lain seperti itu. Nah, itu semuanya ada biaya. Mengirim sampel, teman-teman kirim sampel dengan kurir internasional ya seperti DHL, TNT, itu pun ada biaya. Gitu. Nah, teman-teman pertanyaannya, apakah itu mau diabsorb oleh teman-teman selaku calon eksportir, calon penjual, atau teman-teman mau cas ke calon bayar teman? Nah, itu adalah hasil dari negosiasi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah tahu berapa sih ya, berapa sih harga pokok kita ya, harga, lalu berapa sih kita mau dapatkan keuntungan berapa persen gitu ya. Lalu komponen-komponen biaya lain kita sudah tahu, kita sudah hitung gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan gitu. Ketika kita sudah hitung, Pak, saya confirm bahwa hitungan saya ini sudah benar. 80 Pak, sudah benar. Saya yakin tidak ada yang terlewat gitu. Biaya uji lab, biaya lain-lain, sertifikasi, biaya pemenuhan izin, ya perizinan, ada butuh karantina, ya, ada butuh sertifikat of origin, surat keterangan asal, ada butuh biaya surveyor, misalkan, semuanya sudah saya hitung, Pak. Hasilnya 80 ya dolar per ton. Ya, berarti teman-teman sudah firm nih dengan hitungannya. Hasilnya 80. Sedangkan teman-teman sudah melakukan riset harga pasar sekarang, ternyata jauh di atas hasil hitungan kita, 500. Artinya apa? Potensi teman-teman untuk mendapatkan maksimal keuntungan. Ya. 80 misalkan 80 kita hitung dengan target keuntungan hanya 5%. Misalkan seperti itu. Saya cukup 5% aja nih Pak, di hitungan awal ini. Ya, hitungan ini. Saya cukup 5%. Hasilnya adalah 80. Gitu. Tapi saya riset harga pasarnya 500. Gitu. Nah, ini opsional. Teman-teman mau ambil maksimal keuntungan atau tidak? Mau ambil eh, di up lagi atau tidak? Tadinya kan 5%, berarti bisa berapa?
ya, 80 menjadi 500 berarti ya, oh ada kesempatan nih saya untuk naikin nih marginnya yang tadinya 5% jadi misalkan 200% misal. Seperti itu ya target margin keuntungan gitu ya. Jadi seperti ini secara analogi proses gitu ya bagaimana kita melakukan perhitungan ya kalkulasi ekspor sehingga kita bisa ujungnya adalah memaksimalkan keuntungan gitu. Atau kalau kita memang sudah tahu ada potensi rugi, bagaimana caranya kita meminimalkan ya kerugian sehingga kita membalikkan keadaan yang awalnya kita kira itu bisa rugi ya sehingga bisa untung. Ini bisa juga terjadi gitu. Karena perubahan harga pasar seperti itu. Jadi komoditi-komoditi tertentu itu memang bisa bisa apa ya harganya ya ada ada perubahan gitu, ada dinamika perubahan harga seperti itu. Bisa cepat sekali gitu. Kalau teman-teman nanti terjun di dunia misalkan jual beli manufacturing gitu ya, komoditi lokal ya, contohnya adalah minyak ya, komoditi minyak goreng itu sangat cepat sekali berubah per hari. Kalau itu pengalaman saya dealingnya ada per hari. Kalau kita nggak deal hari ini, berarti harga besok adalah berubah. Bisa berubah drastis, bisa juga sama. Jadi tidak bisa diikat harganya flat selama sebulan, itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi balik lagi, kenapa sih kita harus bisa menguasai cara menghitung harga ekspor? Ya, karena kita harus tahu gitu. Sehingga kita apa? Sehingga ujungnya adalah kita bisa menghindari ya kerugian dan bisa memaksimalkan potensi keuntungan yang akan kita dapat. Seperti itu. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman ada concern, ada ingin ditanyakan, langsung aja ya. Tidak perlu menunggu di ujung sesi baru teman-teman bertanya. Jadi kita ngalir aja, diskusi gitu ya, saling sharing apa literatur mungkin ada teman-teman sudah baca beberapa literatur atau sudah punya pengalaman gitu ya. Eh, Ini silakan aja kita saling share. Selanjutnya faktor-faktor penting untuk ya kita pahami gitu ya ketika kita melakukan kalkulasi ekspor ya. Sekali lagi market pricing ya, harga pasar terkini ya, update harga pasar. Ini sangat penting kita ketahui gitu. Kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan informasi market price ya. Ya kayak gitu gitu ya. Ketika kita tertinggal informasi gitu ya, kita tidak mengikuti, kita bisa aja mendapatkan anomali gitu. Harga price-nya itu market price-nya tadi 500 tapi harga kita bisa di bawahnya atau bahkan sebaliknya. Harga perhitungan kita itu dapatnya sangat tinggi dibandingkan market price. Seperti itu. Ya. Nah, market price ini bisa didapat dari mana? Ya, kita lakukan studi. Kita bisa eh, apa acting sebagai calon buyer ya, atau kita riset pasar ya, atau riset ya sharing ya, atau kita bisa riset ke apa namanya trade map gitu.
Yang terakhir ini TradeMap ini punya webnya Kemendak, teman-teman nanti bisa bisa coba gitu ya. Jadi di googling aja TradeMap Kemendak. Nanti kita bisa riset di situ, lakukan riset pasar, segmen apa namanya, negara mana saja sih yang apa namanya yang berpotensi untuk bisa menjadi buyer kita gitu di negara mana saja. Lalu kita bisa drill informasi lebih dalam lagi ya, eh, corporate atau perusahaan mana saja yang membutuhkan ya. Nah, dari perusahaan mana itu kita cari lewat jejaring sosial key personnya gitu ya. Ya, ini kita kalau kita sebagai eh, seller gitu ya. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan, kita berakting sebagai calon buyer gitu. Nah, calon buyer teman-teman bisa bisa apa? Bisa riset dengan analisis trade map ini gitu ya. Dibalik, kalau kita selaku buyer, dibalik. Eksportir yang biasa melakukan ekspor komoditi kita itu siapa aja? Negara mana? Korporatnya siapa aja? Ya, perusahaannya. Lalu kalau ada key personnya di trade map, yaitu langsung aja ya kita berakting sebagai calon buyer, seolah-olah kita sebagai calon pembeli ya, butuh barang, misalkan butuh barang A gitu ya. Lalu kita melakukan eh, apa namanya korespondensi ya, bertanya berapa sih harga jualnya mereka, mereka melakukan pengemasan dengan apa metodenya ya, dikemas berapa kilo, misalkan kemasannya bag gitu ya, bagnya dengan kemasan 25 kilo kah atau 50 kilo gitu, seperti itu. Metode pengiriman mereka dengan palet atau tanpa palet ya, dengan curah, seperti itu. Nah, itulah ya informasi-informasi itu yang bisa kita curi ya, sehingga kita punya informasi atau melengkapi ya, eh, informasi ke calon buyer kita seperti itu. Nah, ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan ya. Ini seringkali dilakukan nih, gitu teman-teman. Dilakukan di dunia dunia real, dunia usaha gitu. Jadi kita sebenarnya seorang eksportir, tapi kita mencari current price, mencari informasi ya, dengan cara seolah-olah kita sebagai calon pembeli seperti itu. Jadi melakukan penggalian informasi-informasi kepada kompetitor kita gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu market price ya, kita harus bisa mendevelop sales contract yang kita pelajari apa namanya minggu lalu ya. Nah, ini kita harus bisa mendevelop sales contract gitu. Bagaimana cara kita bernegosiasi kepada si calon buyer ya, mengenai jumlah tentunya gitu. Buyer misalkan eh, butuhnya itu hanya 8 ton teman-teman gitu. Sedangkan kita, kalau kita kirim dengan kondisi LCL, less than container, ada eh, ada pola pengiriman LCL, ada FCL. Ini eh, tidak penuh satu kontainer. Yang kedua adalah penuh satu kontainer, full gitu. Ini less gitu. Jadi eh, satu kontainer itu penuh dengan barang kita. Itu FCL namanya. Tapi kalau satu kontainer itu ada beberapa barang milik eksportir, itu adalah LCL. Ilustrasinya seperti ini.
Anggaplah ini yang saya kotakan adalah kontainer, gitu ya. Nah, kalau kita ekspor dengan skema pemuatan LCL, gitu ya, less than container, satu kontainer 20 feet, ya. Ini satu kontainer 20 feet. Ini biasanya kalau teman-teman muat dengan curah, itu ya. Ini maksimal kurang lebih ya, pengalaman saya adalah sekitar eh, kurang lebih sekitar 17 ton ya, kapasitas muat. Nah, kalau kita berarti FCL adalah 17 ton full kontainer. Jadi satu kontainer kita isi barang punya kita semua. Gitu. Jadi 17 ton misalkan. Ya. Nah, bagaimana dengan LCL? LCL berarti kita ngisi kontainer nggak? Ya, kita isi mungkin 8 ton segini. Ini 8 ton. Sangat tidak efektif untuk di pengangkutannya. Itu banyak ruang kosong, ya, banyak ruang kosong di situ. Untuk sisi keamanan barang, kalau misalkan barang-barang bag, ya, ya, ataupun curah ya, tanpa palet, teman-teman, ini sangat berisiko. Bisa-bisa barangnya berjatuhan. Unsafe kondisi sangat terlihat sekali di sini. Unsafe kondisi nantinya akan terjadi eh, ke apa namanya, barang-barangnya ya bisa bisa jatuh dan pecah, ya, packagingnya ada rusak gitu. Sangat tidak tidak direkomendasikan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus berkomunikasi, negosiasikan. Kalau 8 ton ini nggak bisa full kontainer, sangat bahaya gitu. Misalkan nanti berjalanan bisa jatuh, packagingnya kalau ini jatuh, ditumpuk terus jatuh, guling, barangnya rusak. Gimana kalau tambahin, ya? Ini kan 8 ton misalkan untuk dia sebulan, ya udah tambahin deh jadi full kontainer 17 ton. Ya. 17 ton ini biasanya tanpa palet. Oke, berarti kita kasih palet deh biar untuk tidak nambah banget gitu seperti itu dua kalinya. Kalau palet biasanya sekitar 12 ton atau 11 ton itu sudah aman gitu. Berarti kita tawarkan dengan palet gitu seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah, ya, knowledge seperti inilah teman-teman harus solid punya pengetahuan ya. Harus secara solid teman-teman bisa menjelaskan ya secara apa namanya, eh, jelas, ya, dan cepat, dan tentunya tepat gitu. Teman-teman harus bisa melakukan korespondensi secara cepat, tepat, ya, sehingga bisa mendapatkan goal yang kita inginkan seperti itu. Ya, nggak banyak lah, cuma nambah 3 ton misalnya seperti itu. Ini saya kasih palet deh, paletnya free seperti itu. Mungkin mungkin hal itulah yang teman-teman bisa negosiasikan. Nah, kesepakatan negosiasi teman-teman harus tuangkan dengan sales contract. Nah, ini bagaimana teman-teman mengemas hal ini, ya, faktor penting ketika kita melakukan eksportasi. Selanjutnya, term of sales, Incoterm. Minggu lalu teman-teman sudah eh, kita pelajari sama-sama, ya. Incoterm, ya, sejauh mana risiko yang harus kita tanggung sebagai pihak penjual, gitu ya. Sejauh mana biaya yang harus kita absorb sebagai penjual, ya. Tanggung jawabnya sejauh apa sih, ya. Teman-teman harus kuasai, ya, resiko, biaya, tanggung jawab, ya. Ketiga itu, ya, kalau masih bingung, coba lihat lagi bagan pembagiannya, ya.
Kalau kita jualnya dengan FOB, resikonya ini sejauh apa sih? Gitu ya. Di mana titik peralihan risikonya, bola risikonya berpindah kepada penjualnya ini di titik apa ketika saya menjual dengan eh, Incoterm shift, misalkan shift Kobe, karena apa? Karena si buyer minta kekeh dia mau beli tapi dengan Incoterm shift seperti itu ya, shift Kobe misalkan ya. Ya kita harus pelajari gitu resikonya, biayanya sejauh apa, karena kita harus tahu biaya. Sekali lagi ketika kita berhitung kalkulasi ekspor, ya kita harus tahu ya biaya yang kita tanggung ini sejauh apa. Oh, pengangkutan, biaya kapal ke dari Jakarta, Priok sampai ke Nagoya, Jepang misalkan. Nah, ini berapa duit nih? Teman-teman harus tahu ya, harus bisa mencari informasi biaya tersebut dari pihak ketiga. Kenapa Pak? Biaya pihak ketiga. Kenapa nggak saya cari? Ya, informasi itu biasanya dapatnya dari pihak ketiga. Karena biasanya kita pasti umumnya ya, umumnya meminta bantuan pihak ketiga untuk melakukan aktivitas tersebut, aktivitas pengapalan, aktivitas eh, pemuatan di kapal. Ya. Kalau teman-teman bisa lakukan sendiri, ya seorang diri atau dengan tim teman-teman sendiri, ya punya SDM, punya kualifikasi, punya knowledge gitu, ya, punya waktu, ya silakan lakukan sendiri. Itu tidak masalah. Gitu. Seperti saya dengan tim saya, terkadang saya lakukan sendiri, pesan kapal sendiri, saya lakukan booking kapal, booking space, komunikasi dengan shipping line sendiri, seperti itu. Lalu saya melakukan pemberitahuan pabean ekspor dengan tim saya sendiri. Nah itu silakan. Nanti ketika ada kebutuhan pemeriksaan fisik di pabean, di kawasan pabean, di Tanjung Priok, ya kalau teman-teman bisa lakukan hal itu ya silakan sendiri. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya teman-teman tentunya harus libatkan pihak ketiga, pihak forwarding, pihak PPJK, seperti itu. Yang nantinya itu akan membackup kita, membantu kita, baik secara administrasi maupun secara tindakan lapangan, seperti itu. Ya, aktivitas lapangan. Mereka akan melakukan kegiatan atas kuasa yang kita berikan kepada mereka. Gitu. Balik lagi, kita harus tahu sejauh apa sih biaya, ya sejauh apa aktivitas di mana kita biayanya, ya kita yang bayar. Lalu ketika sudah masuk ke aktivitas onboard, pasca onboard misalkan, saya sepakat dengan FOB Jakarta. FOB Jakarta itu apa? Oh berarti titik peralihan risikonya ini ketika onboard kapal. Barang yang saya mau ya lakukan lift on lift off sudah diletakkan di atas kapal. Disitulah titik peralihan risiko gitu. Nah, biayanya ya di saat itu sudah menjadi tanggung jawab biaya si seller gitu. Jadi seller yang kebalik, mohon maaf, sudah tanggung jawab si buyer. Buyer yang memesan kapal, lalu biaya pengapalannya ya dari Tanjung Priok ke Nagoya. Kalau saya jualnya dengan FOB, ya si buyer lah yang bertanggung jawab terhadap biaya pengapalan. Seperti itu. Saya hanya bertanggung jawab sampai sampai on board kapal. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang penting yang harus kita pahami adalah perpajakan. Komplain terhadap regulasi lokal kita. Gitu. Aspek perpajakan ini jangan sampai tertinggal. Gitu, teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman selaku UMKM, ada pajak UMKM yang teman-teman harus bayar dan laporkan ke negara. 0,5% dari omset. Nah ini teman-teman harus bayar ke negara. Gitu. Kalau UMKM. Gitu. Ya, kalau status usaha teman-teman UMKM,
Jangan lupa nih, gitu. Ketika sudah dapat closing, gitu ya, sudah dapat order, sudah ekspor, bayar 0,5% dari omset. Hubungannya kita melakukan kalkulasi ekspor, ini juga harus dihitung sebagai beban biaya. Kalau saya masukkan sebagai beban biaya, saya akan hitung gitu ya. Nah ini. Selanjutnya, apakah komoditi teman-teman itu terkena biaya keluar atau tidak? Gitu. Nah ini harus teman-teman paham ya. Komoditi ekspor teman-teman terkait dengan regulasi ya, perpajakan ataupun regulasi perizinan ekspor. Ini ada kaitannya tidak? Gitu, ya. Teman-teman mau ekspor misalkan biji kakao. Biji kakao itu termasuk komoditi yang terkena pungutan biaya keluar. Gitu. Biji kakao, produk mineral, batu bara, misalnya, ya. Kulit. Nanti kita akan singgung beberapa komoditi yang terkena biaya keluar. Gitu. Jadi inilah faktor penting di mana kita eh, bisa melakukan kalkulasi ekspor. Gitu. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami. Gitu. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen biaya. Secara sederhana, apa sih? Ya, apa saja sih komponen-komponen biayanya? Gitu. Yang pertama adalah biaya pembelian, pengadaan. Ya. Biaya pengadaan ini awalnya adalah biaya produksi, HPP. Ya. Teman-teman harus melakukan kalkulasi sehingga mendapatkan biaya HPP. Gitu. Baik sebagai sebagai biaya yang berakting sebagai produsen atau sebagai perantara trader. Gitu. Harus bisa sanggup menghitung semua biaya itu. Kalau kita sebagai trader, biaya belinya berapa sih? Unit price tapioka yang mau kita ekspor itu kita beli ke produsen itu berapa? Seperti itu. Simpelnya itu. Nah, kalau kita sebagai produsen, harga jual kita sebagai HPP itu berapa? Ya, kita harus bisa mendapatkan angka itu. Lalu ditambahkan ya komponen biaya lainnya, handling cost, ya, biaya handling, warawir segala macam aktivitas logistik, biaya pengepakan, pengemasan. Ya. Ini dikemas dengan apa? Dengan bag kan? Ini cukup dengan satu inner, ya, inner bag, atau sudah ada inner, terus dibungkus lagi dengan outer bag seperti itu. Innernya misalkan plastik, tapi outer bagnya paper bag seperti itu bisa juga. Iya. Lalu apakah butuh marking atau eh, kemasan yang polos seperti itu? Nah ini teman-teman harus balik ke komunikasi, negosiasi ya ketika kita korespondensi dengan si potensial buyer kita. Marking ini harus dikomunikasikan dengan mereka. Ya. Penulisan eh, narasi, deskripsi, ya, informasi apapun yang tertulis di kemasan ini harus dikomunikasikan dengan si buyer. Ya. Jangan sampai nanti ada sengketa ketika barang kita sudah terdeliver di sana di negara tujuan gitu ya. Ini ada sengketa. Loh, kok tulisannya seperti ini sih? Gitu. Tidak ada apa namanya? Tidak ada bahasa lokal sana gitu ya. Loh, kemarin kan Anda tidak memberitahu harus ditulis dengan bahasa lokal seperti itu. Nah, ini sengketa deh. Nah, ini jangan sampai terjadi situasi yang tidak mengenakan seperti ini, gitu, teman-teman.
sebelum kita melakukan maspro ya, maspro terhadap eh, pengemasan ya packaging ini, baiknya adalah kita harus minta approval terlebih dahulu. Buyer, saya mau produksi massal nih untuk kemasannya. Tolong cek lagi dong. Kalau sudah memang di-approve, tolong buktikan dengan sign approval. Ya, sign approval, stempel, cap, ya, approve dengan desainnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan proof design approval, nah, inilah kita produksi kemasan. Nah, itu. Ya. Sekali lagi, ini perlu diingat di note gitu ya teman-teman, karena beberapa kali bisa terjadi. Saya pun di manufacture gitu ya, dulu di perusahaan makanan ya frozen food ini pernah terjadi. Kita kealpaan pihak sales saya, sales ekspor saya kealpaan meminta approval ya, meminta approval ke calon buyer. Kebetulan ini bayarnya baru gitu. Kita mau ekspor ke Filipina gitu ya, mau penetrasi ke Filipina, dapat eh, calon bayarnya sudah deal, lupa melakukan permintaan approval. Ya. Ini eh, real terjadi di saya, pengalaman saya. Untungnya apa? Untungnya belum kita produksi, belum kita kemas. Ya, sudah diproduksi untuk packagingnya, tapi kita belum kemas. Itu masih untung, gitu. Masih bisa di rework, gitu ya. Kita akhirnya kita rework, kita printing dengan tambahkan printing dengan bahasa lokal saja. Seperti itu. Ya. Itulah jangan sampai terjadi kepada gitu. Lalu kita harus bisa menghitung ongkos angkut, teman-teman. Ya, ongkos angkut berapa sih biaya pengangkutan? Ya, kalau kita beli ke produsennya dengan harga ekspor, ya tentunya kita harus jemput dong ke pabrik sana gitu ya dengan ongkos tracking yang kita bayar. Ya, kita kan selaku trader nih, saya nggak punya kemampuan untuk produksi, tapi saya punya potensial buyer yang barangnya ini bisa saya jual nih, tapi barangnya saya beli dulu ke produsen. Nah, ini saya selaku trader gitu. Nah, saya deal dengan produsen, oke, saya bisa beli, tapi belinya beli di tempat. Gitu. Saya jemput barangnya, saya harus kirim truk. Nah, biaya truknya berapa? Lalu biaya pengangkutannya berapa? Biaya angkut, ya, menempatkan barangnya ke atas truk berapa? Gitu. Biaya penurunan di gudang saya ini berapa? Jadi saya harus harus bisa hitung. Gitu, Pak. Biaya saya mengantarkan ke CY ini berapa sih? Gitu. Ke CFS ini berapa sih? Gitu. Nah, CY ini kontainer freight station. CY ini eh, kontainer kita kalau mau FCL, ya, ini ditempatkan di CY. Gitu. Sebelum diangkut ke sarana pengangkut kapal. Nah ini untuk LCL, CFS, ya. Nanti ada konsol FCL. Setelah konsol FCL, ini langsung lanjut ke kapal, masuk ke sarana pengangkut. Gitu. Ya. Kalau teman-teman nanti belajar sampai lapangan, gitu ya, mengamati aktivitas lapangan, ini kegiatan. Jadi kita stuffing ekspor di gudang kita, nanti kontainer kita itu akan menuju ke CY. Setelah kita tutup, ya, pintunya kita segel, nanti kontainer akan ke CY. Sebelum ke kapal laut, masuk ke kapal, kegiatan lift on, lift off, ya, ini kapal laut. Nah, LCL kalau kita kirim barang yang volume kecil, gitu ya, tidak satu kontainer utuh, ini namanya LCL. LCL ya nanti dikirim barangnya ke tempat konsolidator.
Ya, CFS ini tempat konsolidator. Untuk apa? Untuk mengkonsol barang ekspor teman-teman menjadi satu kontainer. Jadi kalau LCL, ya, ini kontainer LCL anggaplah. Jadi barang ekspor teman-teman mungkin segini. Ya. Nah, ini akan digabung dengan eksportir lain. Gitu. Ini eksportir lain. Contohnya seperti itu. Gitu. Nah, ini eh, mungkin punya kita. Nah, ini eksportir lain. Eksportir si B, atau si C, atau si D. Gitu. Ya. Nah, ini akan dilakukan di konsol di mana? Di tempat CFS, konsolidator. Mengkonsol barang ekspor kita dengan ekspor yang lain. Nanti setelah dikonsol, ini akan dimasukkan ke sarana pengangkut kapal laut. Oke, handling cost yang harus kita pahami ya adalah bagaimana biaya-biaya logistik ya. Seperti itu. Ketika di pelabuhan itu ada berbagai macam aktivitas pelabuhan dan semuanya itu pasti ada biayanya gitu. Kita harus bisa memprediksikan berapa sih biayanya gitu, gitu. Karena kalau kita jualnya nanti dengan shift gitu ya. Contohnya shift. Salah satu komponen biaya pelabuhan di pelabuhan muat kita harus itu. Ya, ini banyak sekali aktivitas pelabuhannya. Yang pasti ada storage, ya, ada handling, ada lift on lift off seperti itu. Ya ini ya. Lalu komponen biaya selanjutnya yang tadi kita sempat singgung adalah pajak. Pajak ekspor ya. Kalau untuk UMKM ya hanya 0,5% dari eh, omset. Gitu. Tapi kalau sudah perusahaan besar ya bukan UMKM ya ikut dari ketentuan pajak ya. Nanti pajak ekspor kita akan bayar ke KPP. Gitu. Nah, biaya keluar apakah ada? Nah, ini tergantung dari komoditi teman-teman. Gitu. Selanjutnya komponen biaya pihak ketiga. Siapa saja sih pihak ketiga yang bisa saja terlibat? Yang pertama inland transport, itu pihak tracking. Ya, teman-teman pasti butuh jasa tracking. Gitu. Untuk apa? Untuk ya, ketika saya membeli barang tadi, barang tapioka saya beli dengan kondisi ekspor produsen. Ya, tentunya saya harus jemput barangnya dengan tracking. Ya, yang saya pilih gitu, jasa ketiga. Gitu. Nah, atau dari gudang saya ke pelabuhan Priuk, Tanjung Priuk, itu kan butuh tracking. Saya harus beli jasa. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya apa namanya, saya nggak mau repot lah dengan kepengurusan bea cukai, ya dengan kepengurusan kapal. Saya beli jasa pihak ketiga, PPJK atau Perwadi. Gitu. Dalam hal apa? Mereka akan melakukan atas kuasa kita, melakukan pemberitahuan ekspor barang, melakukan pengurusan kepada pihak shipping line, gitu ya, untuk booking space, untuk administrasi pengapalan, ya, pembuatan bill of lading, seperti itu. Ya, gitu, ya. Bayar eh, jasa pengangkutan, ya, pengangkutan laut atau pengangkutan udara. Apakah teman-teman melibatkan bank dalam hal permodalan atau eh, menggunakan skema LC dalam pembayaran, gitu ya? Nah, itu ada biaya provisi. Gitu. Nah, ini kita harus hitung. Kalau teman-teman menggunakan LC, berapa sih biaya LC ya untuk opening LC?
berapa biayanya. Oh, teman-teman melakukan garansi bank, ada bank garansi yang teman-teman berikan. Nah, itu ada biayanya. Teman-teman melakukan eh, asuransi, ya perlindungan kargo ekspor teman-teman. Gitu. Ini ada premi 1% kah, 0,2% kah, gitu. Nah, ini harus teman-teman itu. Gitu. Oh, sebelum ekspor kita harus ada kegiatan surveyor. Nah, surveyor ini siapa yang bayar? Kalau kita yang bayar, ya tentunya kita harus masukkan ke dalam komponen biaya. Gitu. Ya. Ada kegiatan pemeriksaan lab yang membuktikan ya si buyer ini mau ada cek lab untuk sertifikat non GMO sertifikat misalnya. Karena ini ada beberapa buyer ya yang maunya dari lab independen, tidak mau dari produsen atau maker. Jadi maunya pihak independen. Teman-teman harus bisa temukan siapa lab independennya. Misalkan SGS atau Sukovindo atau Juvinot. Nah, ini siapa? Kalau sudah temukan berapa biayanya untuk uji parameter non-GMO. Setelah tahu berapa biayanya, masukkan ke komponen biaya. Gitu. Pembuatan surat keterangan asal butuh CO. Teman-teman mau ekspor ke Amerika, butuh form A, butuh pembuatan form A. Gitu. Atau mau ekspor ke Jepang, butuh JPA. Ya. Ini ada biayanya, sekali lagi. Gitu. Meskipun kalau secara normatif ke negara kita hanya bayar, kalau nggak salah sekarang 50.000 per lembar. Gitu. Tapi kah, tapi kan, apakah kita sanggup mengurus eh, SKA atau sertifikat of origin ini dengan seorang diri, dengan tim kita sendiri? Ya, kalau kita beli pihak ketiga, beli jasa ke pihak ketiga, ya pasti akan ada biaya tambahan. Ya, misalkan 300.000 per dokumen, ya, 500.000 per dokumen, ya, subject to negosiasi. Nah, selanjutnya health certificate. Kalau kita mau ekspor barang-barang, misalkan barang-barang pertanian, barang-barang peternakan, ya, komoditi peternakan, hasil olah, gitu, ya, nugget, bakso, sosis, ya, atau hasil olahan lainnya, karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan, ya, KT, KH, KI. Nah, ini semua pengurusan ya ada unsur biaya. Bagaimana kita menjamu ya atau setidaknya melakukan apa namanya servis atau eh, kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini seperti ini. Di lapangan itu pasti ada unsur biaya gitu. Baik baik untuk akomodasi, baik untuk eh, sekedar makanan, minuman minuman ringan seperti itu. Nah, itu ada unsur biaya. Jangan sampai kita tidak hitung menjadi komponen biaya ya, yang nantinya akan menjadi harga jual unit price kita ke si calon buyer seperti itu. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang eh, bingung, ada yang ingin sharing, silakan. Ada, silakan. Izin Kalau ada, bertanya Pak, saya Pak. ya Pak Wadu, silakan Mas Wadu. Baik Pak, untuk pertanyaan saya, apakah sistem ekspor produk pertanian yang kurang tahan lama, tapi untuk kebutuhan impor di luar negeri yang ingin Indonesia mengekspor itu, apakah menguntungkan Pak dalam perhitungan marginnya yang didapat oleh petani? Terima kasih. Hmm, maksudnya gimana nih? Saya belum nangkap nih Pak. Sistem ekspor yang produk pertanian Indonesia Pak. Kan misalnya Mhm, orang luar negeri itu mau minta ekspor dari Indonesia, Pak. Dia untung nggak, Pak, mhm. kalau buat untuk Indonesia? Oh, eh,
ketika kita mendapatkan opportunity dari buyer gitu ya, katakan mereka butuh butuh jagung gitu ya Mas, butuh jagung, eh, butuh jagung, kita punya nih komoditi jagung atau komoditi singkong gitu, komoditi singkong, mereka butuh singkong. Nah, boleh boleh dibantu saya nggak untuk kaitin studi case ini yang saya tadi share. Saya ada opportunity untuk ekspor singkong. Nah, yang tidak butuh waktu lama itu apa ya? Maksudnya seperti apa? Barangnya ini tidak tahan lama secara kualitas, harus segera diolah atau tidak lamanya seperti apa nih, Mas Roman? Itu misalnya masih mentah, Pak, apa? Kalau lebih baiknya kalau mengekspor itu dia ya Oh, olahan apa mentah yang ya, bagus. oke, saya menangkap. Nah, komoditi-komoditi yang kita ekspor, ya, itu apakah hasil bumi murni yang belum diolah, atau lebih baik kita olah dulu? Ya, saya tidak mengulik atau tidak tidak membahas secara makro gitu ya, tapi secara apa, B2B saja gitu. Kalau teman-teman tidak secara makro negara maksudnya, itu terlalu luas kalau kita bahas itu. Gitu. Tapi secara B2B, kepentingan bisnis antara kedua belah pihak saja, gitu ya, Mas. Kalau Mas Rohman punya ya punya peralatan atau punya teknologi untuk melakukan pengolahan, silakan Mas Rohman olah terlebih dahulu. Gitu. Nah, tapi kalau si buyer ini memang butuhnya belum diolah, gitu ya, ya kenapa kita tidak mau jual? Kalau saya sih seperti itu. Saya kepentingan saya dari B2B gitu ya. Nah, Roman sebagai penjual, eksportir, di Jepang sana sebagai pembeli. Gitu. Mas Roman punya produknya singkong, ya, bisa mengumpulkan dari teman-teman juga. Kebetulan mungkin saja Mas Roman punya bisnis singkong, gitu ya, dan bisa mengumpulkan dari teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi terkumpul nih Mas Roman sebagai pengusaha pengusaha apa namanya yang bisa mengumpulkan beratus-ratus ton singkong gitu ya. Kalau opportunity saat ini hanya didapatkan Mas Roman itu menjual raw material tanpa olahan, kalau saya jadi Mas Roman, ya saya akan jual saja. Sembari saya akan melakukan ekspansi gitu. Ekspansi kemana? Ya, ekspansi ketika saya sudah punya kemampuan untuk memproduksi, gitu ya. Saya sudah punya kemampuan mesin, punya fasilitas mesin untuk memproduksi, mengolah singkong menjadi tapioka. Saya akan lakukan produk pengolahannya, ya, offering pengolahannya. Seperti itu tahapannya, gitu. Ya, lihat situasi saat saat kita bertransaksi, posisi kita, kemampuan kita itu sejauh apa, gitu, gitu ya. Ini saya membahasnya secara B2B gitu ya. Tapi kalau kita punya kemampuan luas, ya kita nggak ada salahnya kita offering ke mereka. Awalnya mereka hanya minta singkongnya saja. Eh, daripada lo beli singkongnya aja, mendingan gue offer lo udah jadi tapioka dah, gitu. Toh lo butuhnya tapioka kan sebenarnya, gitu. HPP-mu di Jepang untuk pembuatan tapioka itu berapa? Tanya aja langsung detail, gitu. Nah, compare dengan hasil hitungan kita. HPP kita ketika kita menjadi produsen ini berapa? Gitu. Kalau memang ada potensi gitu ya, ada margin yang bisa kita lihat dan kita bisa capai, ya. Oh, untung dong kalau saya dia aja HPP produsen di sana misalkan 100. Saya HPP saya bisa jual dengan harga shift misalkan bisa 90. Happy dong harusnya mereka gitu kan.
nggak perlu lagi mereka pusing-pusing buat gitu ya, langsung saya provide dengan eh, hasil tapioka, tepung tapioka seperti itu, nggak perlu mereka olah singkong segala macam, biarlah saya yang mengolah di Lampung seperti itu. Nah itu bisa Mas Rohman lakukan seperti itu. Itu sih kurang lebihnya kalau dari pandangan saya. Oke, silakan yang lain atau Mas Rohman kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya, gitu, Bisa, Pak. pertanyaan. Kasih, Pak. Oke, eh, kalau belum ada, saya coba lanjutkan di pembahasan biaya keluar. Gitu. Nah, ini komponen teks yang masuk ke kelompok teks, gitu ya. Biaya keluar, pungutan ke negara. Ada beberapa komoditi yang memang terkena ketentuan pungutan ekspor, gitu. Nah, teman-teman harus paham, harus mengetahui apakah komoditi teman-teman ini terkategori terkena biaya keluar atau tidak. Gitu. Apakah produk logam mineral, ya. Contoh eh, apa namanya, batu bara, ya. Contoh gampangnya batu bara. Lalu smelter, smelter, ya, mineral-mineral yang harus di apa tapi diolah eh, di smelter, ya, kategori satu, kategori 2, kategori 3, gitu. Kulit, ya, dengan klasifikasi high code yang sesuai dengan PMK. Ini ada ketetapan Menteri Keuangan ya, menetapkan high code apa saja sih yang terkategori kena biaya keluar, gitu ya. Kayu, ya, dengan high score tertentunya, CPO, ya, kelapa sawit dan produk turunannya serta biji kakao, gitu. Nah, ini semua ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ada KMK, keputusan Menteri Keuangan terkait dengan biaya keluar, gitu. Nah, biaya keluar ini barang ekspor yang meskipun komoditi kita terkena biaya keluar, ini ada bisa mendapatkan pengecualian. Dikecualikan dari pengenaan biaya keluar ketika apa? Ketika ini teman-teman, ya, berakting atau beraktivitas sebagai perwakilan negara asing, gitu ya, dibuktikan dengan paspor WNA misalkan, teman-teman eh, melakukan eksportasi perwakilan negara asing, ya, melakukan eksportasi sebagai penumpang, teman-teman bawa tuh dengan status penumpang, ya, isi custom deklarasi, ternyata teman-teman bawa biji kakao untuk sampel misalkan, gitu. Nah, ini bisa dikecualikan, ya. Atau eh, dengan apa namanya, barang kiriman teman-teman kirim tuh dengan DHL, JNT, ya, eh, kurir lain-lainnya, ya, TNT, nilainya tidak lebih dari 2,5 juta, ya, nilai invoice-nya, ini bisa dikecualikan seperti itu. Atau barang ekspor, impor, ini juga bisa dikecualikan seperti itu. Oke, formulanya seperti apa menghitung biaya keluar? Ini formulanya, ya. Formulanya dengan formula ad valorem, ya, persentase tarif atau spesifik. Ini diatur di ketetapan Menteri Keuangan. Komoditi apa saja yang harus dengan spesifik, komoditi apa saja yang dengan ad valorem, seperti itu. Nah, ini kita tinggal baca di PMK-nya, ya, keputusan Menteri Keuangan. Nah, cara perhitungannya dengan ad valorem kah atau dengan spesifik ada di isi dari KMK-nya, gitu, keputusan Menteri Keuangan. Nah, simpelnya adalah kita ketika kita ingin melakukan eksportasi, teman-teman bisa lihat semuanya informasi itu, ya, secara awal, di tahap awal di sini, gitu. Teman-teman silakan masuk ke web www.insp.go.id, masuk ke tab INTR, ya. Teman-teman masuk ke tab ini,
masukkan high cost komoditi ekspor teman-teman. Gitu. Ini masukkan 8 digit, gitu ya. 8 digit, nanti akan muncul apakah komoditi ekspor teman-teman eh, mendapatkan kategori pungutan biaya keluar, itu yang pertama. Lalu, apakah ada larangan ekspor, ya, pembatasan ekspor, gitu. Apakah terkategori barang yang bebas diekspor? Nah, ini bisa outputnya ini bisa kita lihat di sini. Informasi itu kita bisa lihat di sini, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan spesifik yang sederhananya seperti ini, teman-teman. Contoh perhitungan sederhananya kita baca ya. Eksportir Y mengekspor CPO sebanyak 1.000 metrik ton. MT ini metrik ton, gitu ya. 1.000 ton neto, ya. Lalu brutonya, berat kotornya adalah 1.100. Harga jualnya FOB 1.060 per metrik ton. Pada saat pendaftaran PEB, ya, ke bea cukai, kan kita melaporkan kita mau ekspor apa saja harus dilaporkan oleh bea cukai, karena bea cukai adalah fungsinya salah satunya adalah melakukan pengawasan, gitu ya. Nah, makanya kenapa kita harus laporkan ke bea pada bea cukai. Nah, kurs pajak yang berlaku di setiap hari Rabu, mulai hari Rabu, ini adalah 15.200. Nah, tarif bea keluar berapa? Ini, ya. Jumlah barangnya netonya berapa? 1.000. Tinggal dikalikan aja kurs pajak. Gitu. Ini kurs pajak. Ya. Lalu jumlahnya 1.000. Ya. Tarif bea keluarnya adalah 33. Nah, ketiga komponen ini tinggal dikalikan. Dapat bea keluar. Nah, ini harus kita bayar ke negara. Dan hubungan dengan kalkulasi ekspor, ini harus teman-teman masukkan. Jangan lupa. Gitu. Biaya ini harus teman-teman masukkan. Karena kenapa? Biaya keluar, atau teman-teman nanti kalau belajar impor, itu ada biaya masuk. Ini tidak bisa direstitusi. Biaya masuk atau biaya keluar. Ini tidak bisa diajukan restitusi. Ini artinya apa? Artinya sebagai biaya. Gitu. Biaya masuk atau biaya keluar. Kalau teman-teman nanti belajar impor, ada pungutan impor. Ada pungutan impor biaya masuk tambahan, eh, ada kayak BMT, biaya masuk anti dumping, pembalasan, imbalan, ya, safeguard, atau cukai, atau nanti ada PPN impor, PPN barang mewah impor, PPH impor, seperti itu. Tapi kalau untuk ekspor hanya biaya keluar saja. Ya. Nah, ini harus teman-teman hitung sebagai biaya. Oke. Selanjutnya ini menghitung eh, contoh secara tarif, gitu ya. Tadi spesifik, yang sebelumnya spesifik, ini tarif. Berapa tarif yang masuknya? Tarif yang masuknya ada 25%. Gitu. Volume ekspornya berapa? Volume ekspornya adalah 20.000, tarif bea keluarnya 25%.
Ya, kurs pajaknya berapa? Kurs pajaknya ini saya salah type ya, mohon maaf. Jadi kurs pajaknya 15.200, ini 1,9 ya, harga ketetapan ekspor, tinggal dikalikan aja. Ini jangan lihat 14.300 saya mistake, jadi hitung aja sekitar 15.200. Gitu. Oke, hasilnya 58. Sekali lagi biaya keluar teman-teman harus masukkan ke dalam komponen biaya. Nah, ini nanti silakan menjadi tugas teman-teman gitu ya. eh, untuk dikumpulkan ya, secara seperti biasa. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses staffing. Hal apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika staffing di ekspor? Gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa sih muatannya. Ya, secara maksimal kita harus muat berapa. Ini awalnya, ini kita harus bisa mengetahui berapa sih ukuran dimensi kontainer, dimensi dalam. Ada panjang, lebar, tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita kemasan bag, berapa sih bag kita bisa loading di dengan 20 feet seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa itu. Jangan sampai teman-teman membuat kemasan eh, yang tidak bisa masuk seperti itu atau salah kalkulasi. Ya. Maksimal misalkan 1.200 bag. Ya. Tapi teman-teman ternyata ketika nyusun ini hanya masuk 1.145 bag. Gitu. Nah, ini hati-hati terhadap informasi ketika teman-teman lakukan korespondensi di awal, gitu. Makanya hal yang pertama adalah kuasai produk. Gitu. Kuasai produk sampai berapa sih muatannya, gitu. Muatan di satu kontainer ini berapa bag? Kalau curah, kalau dengan palet ini jadi berapa? Gitu, seperti itu. Ini dry cargo, ada 20 feet, ada 40 feet, ada high cube. Ya, high cube ini perbedaan dengan kontainer dry standar hanya di tingginya saja. Gitu. Kita high C ini high cube, gitu. Ini hanya teman-teman bisa lihat 2,6 ya, sedangkan yang reguler dia hanya 2,3. Jadi ada selisih tinggi. Nah, ini yang spesial kontainer, teman-teman kalau nanti kerja di project kargo gitu ya. Project kargo ini biasanya barang-barangnya besar, dimensinya besar, gitu. Dimensi yang di luar kewajaran normal. Bisa tingginya tinggi banget, ya, di luar kewajaran, atau lebar, atau bahkan panjang, seperti itu. Nanti biasanya kalau dikemas, di peti kemas seperti ini ada proses lacing, gitu. Ada pengikatan di sini. Gitu ya. Nah, dia di lacing. Gitu. Nah, itu. Hal yang penting adalah maksimal load. Gitu. Jangan sampai teman-teman apa namanya eh, batas maksimalnya misalkan 17 ton, teman-teman angkut barang dengan kapasitas 20 ton, bisa jebol itu. Gitu. Ini bahaya. Dan kalau akan diproses lift on lift off, kalau kerennya ini akan eh, indikasi bahwa barang teman-teman overload ya, kerennya akan bunyi gitu alarmnya. Ketika sudah diproses itu, kontainer teman-teman akan dicuekin, tidak akan diproses lebih lanjut. Seperti itu. Dan ada denda untuk eh, kesalahan yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Itu biasanya shipping line akan melakukan denda. Oke. Nah, selanjutnya eh, kontainer refrigeration, kontainer berpendingin yang butuh suhu dingin, suhu-suhu tertentu yang di-maintain di suhu tertentu. Mungkin produk komoditi teman-teman harus di-maintain di suhu
dipantang terus di suhu -20 misalkan. Ya. Nah, jangan pilih dry yang tadi, tapi pilihlah kontainer yang berpendingin seperti ini. Gitu. Ini ada mesin pendinginnya, teman-teman kalau lihat, gitu ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada mesin pendingin. Ya. Ini ada kompresor yang nanti menghasilkan suhu dingin, seperti AC lah kalau gampang seperti itu. Ya. Dia akan menjadi fungsi AC di kontainer ini. Teman-teman kalau ada yang sudah pernah lihat dalam kontainernya, ini ada batas maksimal ya load, jangan sampai uh, melewati batas maksimalnya gitu ya. Ini ada batas maksimal, jangan dimentokin ke atap kalau nyusun nanti ya. Kalau teman-teman nanti sudah bekerja atau akan melakukan eksportasi dengan kontainer pendingin seperti ini ini tidak boleh gitu ya. Yang boleh adalah ini ada batasnya, teman-teman, sampai batas maksimal aja yang diizinkan gitu. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau berpendingin ini dia butuh sirkulasi udara gitu. Butuh sirkulasi udara. Kalau teman-teman paksakan maksimal mentok ke atas hanya karena ingin memaksimalkan jualan biar loadingnya juga maksimal, ini akan bahaya. Nanti suhunya akan terblok, suhu sirkulasinya akan terblok, situasinya akan towing. Istilah di industri frozen adalah towing. Towing itu ya jadi lembek. Harusnya bisa frozen, beku, ya, keras, tapi towing jadi lembek, barangnya rusak, gitu ya. Jadi ini, nah ini kemasan, ya teman-teman harus bisa melakukan pengemasan. Gitu. Tahunya saya kemas dari dengan apa, Pak? Ya pelajari komoditi teman-teman. Gitu. Jangan sampai salah pilih kemasan. Gitu. Dan ketika teman-teman sudah firm dengan aktivitas pengemasan ini, ya ada primer, ya, sekunder, tersier, komunikasikan jangan lupa dengan si buyer. Saya kemasannya seperti ini loh. Lo ada concern nggak? Ada request nggak? Gitu. Ada request nggak narasi di label? Gitu. Labeling itu penting juga seperti tadi. Jangan sampai pengalaman saya alami terjadi di teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Ada beberapa negara yang memiliki regulasi khusus di negaranya ya untuk barang impor itu diwajibkan di labelnya ini tertulis bahasa lokal mereka seperti itu. Jadi ada bahasa lokal ya di sini. Seperti ini teman-teman. Jadi uh, harus meminta izin approval kepada si buyer. Ini kemasannya akan seperti ini loh. Gitu. Warnanya ini, redaksinya akan tertulis seperti ini, gitu ya. Nanti saya stuffingnya seperti ini, gitu. Ini ini lebih bagus kalau sudah ada informasi di awal. Oh nanti stuffingnya seperti ini loh Pak. Nanti akan di packing, kita akan wrapping, kita akan band gitu ya, kita akan ikat gitu ya di band. Nah, di bawahnya ada palet seperti ini nih. Nanti kita akan stacking dua seperti itu. Ya, dikomunikasikan, markingnya juga. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ada yang ingin tanya? Silakan. Kalau ada yang ingin tanya. Kalau belum ada, saya coba lanjutkan. Ini contoh sederhana dari kita berhitung ya kalkulasi ekspor. Bisa dibaca, teman-teman. Ya. Saya bekerja di PT Hayalan Trading, misalnya. Ya. Ingin melakukan eksportasi 10.000 ton, gitu ya. 10.000 ton saya beli di produsen, ya. Harga belinya 500 per kilo. Biaya muat 5.000 per ton, eh, biaya angkut ke gudang saya sampai ke masuk ke gudang gitu ya penurunannya 10.000 per ton. Sortir ada aktivitas nanti biayanya 1.000 per ton. Pasca kegiatan sortir ternyata asumsinya ditemukan 20% rusak gitu ya. Nanti premi asuransinya 100%.
gitu, biaya angkutnya adalah 600. Gitu. Nah, pertanyaannya, berapa ton yang harus saya beli, ya, yang Highland Trading ini akan beli ketika ada permintaan 10.000 ton dengan asumsi rusaknya 20%. Caranya bagaimana? Caranya 20%-nya ini kita harus hitung, gitu. Tambahkan 20%, ya, kita hitung. Jadi yang kita beli adalah 12.500 ton. Karena kenapa? 20%-nya adalah rusak. Gitu. 20%-nya rusak. Gitu. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Di- Bisa dilihat. Selanjutnya, harga pokok barang, ya, sampai gudang kita. Itu kita harus hitung. Kita harus mampu hitung berapa sih? Oh, saya belinya 12.000 ton. Harga belinya berapa? Tadi 500 per kilo. Jadi kita konversikan menjadi kilo. Dapat, ya. Lalu biaya muatnya berapa? Ya, kalikan ongkos muatnya berapa? 5.000 per ton. Ya, tambahkan biaya angkut sampai penurunan. Ini berapa? Ya, tambahkan. Nanti hasilnya, ya. Hasilnya dapat. Nah, hasilnya ini dikalikan kilonya, gitu ya. Jadi dapat harga per kilo, gitu. Nah, ini nanti masuk ke komponen biaya, gitu. Setelah ini kita berapa sih harga pokok penjualannya HPP? Ya, tinggal disimulasikan aja, gitu ya. Eh, Harga belinya berapa? Ya. Lalu tambah nanti mungkin ada sortir, gitu ya. Ya, nanti tinggal dibagi, ya. Jadi harga pokok penjualannya sekian, 645, gitu. Nah, setelah ini apa? Setelah ini menjadi harga HPP, harga pokok kalau di simulasi saya, gitu ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang tadi sebelumnya 645 ini per kilo kita masukkan di sini harga satuan per kilo. Nah, kita tinggal mau menjual berapa kilo? 16 setengah ton atau 16,5 ton atau 24 ton, tinggal masukkan aja. Mau kontainernya 20 feet, 40 feet, ya. Kalau 20 feet misal kisaran 16,5 ton, masukkan, gitu ya. Nah, ini ada kemasan tambahan atau tidak yang harus kita kasih ke buyer, ya, berapa biayanya, ada tenaga staffingnya atau tidak. Staffing itu pemuatan ke dalam kontainer, gitu. Kita butuh eh, barang-barang apa saja, dan staffing, ada kegiatan survei atau tidak, berapa sih margin yang kita harapkan, gitu. 5% kah, 10%, 3% aja udah cukup atau gimana. Nah, ini kita harus hitung, nanti didapat, gitu ya. Dapat harganya itu berarti harga export. Ya, ingat harga export apa? Kita jualnya di gudang kita. Nanti si buyer, ya, dari Jepang, dari Italia akan datang ke gudang kita. Serah terimanya di gudang kita. Kalau si buyernya nggak mau harga ekspor, maunya harga FOB, ya tinggal kita tambahkan. Gitu. Komponen biaya menjadi FOB itu biasanya apa? Biaya forwarding, biaya pelabuhan, ya. Ada biaya keluar, ada biaya provisi bank, ya, ada biaya tambahan-tambahan dokumen segala macam, dan dokumen lainnya. Ya, silakan teman-teman apa namanya, tambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Tapi secara alur, ya, eh, formula ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini yang biasa saya pakai, gitu. Ya. Komisi, ya, agent jika ada. Ini ketika kapan Pak ada komisi agent? Ketika teman-teman mau melakukan eksportasi, mau menjual, melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, ya.
dia ini sebagai pihak yang mencarikan buyernya gitu. Nah, apresiasi ke agent ini, ke perantara ini, kita harus kasih berapa sih fee-nya mereka. Nah, fee itu kalau saya eh, ini pesan harus di put sebagai komponen biaya gitu. Nanti muncul tuh kumulatifnya berapa, ada pajak tadi ya, pajak penjualan UMKM 0,5% dari eh, omset. Nah, ini jangan sampai lupa dapat harga FOB. Kalau teman-teman jualnya harga ekspor, ini jangan lupa juga ya UMKM-nya 0,5% ya, pajak UMKM gitu ya. Oke, FOB seperti itu teman-teman. Lalu kalau mau jual shift ya, ya tinggal ditambahkan komponen shift itu apa. Untuk menjadi shift misalkan, untuk menjadi shift gitu ya. Nah, ini kan tinggal ditambahkan biaya pengangkutan laut misalkan seperti itu. Atau kalau lewat udara berapa udara ya, biaya freight, tambahin biaya asuransi gitu. Oke. Inilah cara kita menghitung biaya ekspor, teman-teman. Oke, baik. Eh, Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya rasa Izin masih bertanya, ada waktu untuk kita sharing diskusi. Silakan, teman-teman. izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Yudi. Kalau ini ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi ekspor itu apa aja sih Pak? Sama kayak fluktuasi harga itu termasuk permasalahan transaksi ekspor bukan? Dan cara mengatasi. Hmm. Permasalahan yang biasa terjadi, ya. Ini saya bedakan dari eh, dua sisi dulu ya. Sisi kita, kepentingan kita sebagai eh, eksportir. Permasalahan yang sering terjadi, yang pertama tadi perubahan harga yang barang yang kalau teman-teman selaku trader atau selaku produsen, harga raw materialnya, kalau sebagai produsen harga raw material atau tadi harga beli beli ke produsen, ini bisa bisa berbeda tiap hari atau tiap berapa periode gitu ya. Makanya kalau kita dapat quotation, ini pasti ada validasi gitu. Maksudnya apa tanggal validasi? Quotation ini valid harganya sampai berapa hari atau berapa bulan. Nah, teman-teman kalau melakukan offering penawaran, membuat quotation jangan lupa juga cantumkan harganya ini berlaku sampai seminggu kah ke depan, sebulan ke depan kah gitu ya. Atau harga berlaku hanya hari ini gitu. Itu bisa juga. Nah, itu masalah juga. Ketika kita costing tadi ya dengan harga misalkan saya 80, misalkan eh, yang ini harga pokok produk saya belinya ini dengan dapat misalkan eh, 1.500 gitu, ya harga ini. Tapi ternyata ini saya dapat harga di Desember pertengahan gitu ya. Nah, jangan berharap langsung deal kita kita sudah posting, sudah dapat harga
unit price jual tadi ya, ini konversinya, ini langsung disetujui. Biasanya enggak. Biasanya itu disetujui kesepakatan deal itu butuh waktu. Ya, umumnya adalah sebulan paling cepat gitu ya. Nah, proses waktu itu bisa saja ini harganya berubah. Apalagi komoditi-komoditi seperti cabai ya, atau telur, pangan, ya, ayam, ya, atau minyak goreng. Nah, ini sangat fluktuatif. Gitu. Nah, ketika berubah, teman-teman harus punya strategi. Makanya ada margin yang teman-teman harus put di kalkulasi. Ada juga mungkin eh, biaya tidak terduga. Nah, ini harus diput juga berapa biayanya. Seperti itu. Nanti ditambahkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya permasalahan yang saya bicara pengalaman aja deh. Gitu. Permasalahan yang biasa muncul ya tadi kita sudah simulasiin muat nih 1.000 ketika mau stuffing gitu ya, muat nih 1.000 box, tapi ketika mau mau stuffing ternyata muatnya hanya 980 box gitu. Nah, ini kita harus komunikasikan ke eh, pihak si buyer. Bayarnya setuju nggak gitu, negosiasikan dengan alasan-alasan yang sedapat mungkin mereka bisa terima seperti itu. Nah, permasalahan kualitas juga bisa muncul, Mas Yudi. Permasalahan kualitas barang kita ternyata terjangkit jamur. Itu bisa didapat dari mana? Tadi, teman-teman kalau lihat kontainer tadi, ya, yang tadi gerai kargo itu lantainya lantai kayu. Nah, itu hati-hati. Kalau saya biasanya akan ukur kelembapan lantai, jangan sampai di luar batas kewajaran. Ya. Kalau saya sih ada alat ukurnya, biasanya saya alat ukur tidak boleh melebihi standar batas nilai 20 di mesinnya itu. Selalu dikalibrasi itu. Nah, untuk mengurangi resiko, ya teman-teman harus bisa kasih mungkin barang absorber gitu ya. Kayak barang-barang yang pengurai kelembapan gitu. Itu kan ada tuh yang dijual tuh. Nanti. Nah, kayak kapur barus atau apa sih yang bisa mengurangi kelembapan itu sangat membantu. Nah, itu teman-teman bisa pasang di dalam kontainer. Nah, selanjutnya adalah proses stuffing sudah selesai misalkan, lalu proses di perjalanan cuaca yang tidak eh, apa namanya tidak bagus juga bisa menyebabkan permasalahan gitu. Badai ya, tenggelam tuh kapal laut kita atau kontainer kita ternyata kecelem atau kecipratan air laut ya nyebabin uh, kerendam kontainer kita. Ini terjadi loh, bisa terjadi di Seaway ternyata itu banjir gitu ya. Tahun 2020 10 ya yang banjir di Jakarta itu yang besar itu beberapa kontainer impor ekspor itu kelelep banjir basah jadi masalah seperti itu. Nah, sudah di sana saya ekspor misalkan kelapa, tumbuh tunas, nah itu bisa jadi masalah seperti itu. Belum lagi dokumentasi, gitu ya. Ada miskomunikasi, gitu ya. High score, perbedaan high score yang mereka maunya high score-nya sekian, kitanya nggak bisa support. Nah, ini juga bisa jadi permasalahan. Seperti itu sih. Beberapa contoh masalah real yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan ekspor kita, gitu sih. Mas Yud. Oke, ada lagi silakan teman-teman. Saya rasa masih ada beberapa waktu, ya. Oke, 5 menit lah ya kita bisa eh, diskusikan. Baik, nanti tadi ada latihan latihan soal gitu ya. Sederhana aja sih. Gimana kita bisa berlatih untuk
menghitung biaya keluar gitu ya. Nanti ada saya kasih titip soal dengan Bu Nisa ya, seperti biasa. Dan formula Excel-nya nanti saya akan share untuk teman-teman pelajari gitu ya. Yang tadi yang formula Excel, sebentar saya izin untuk bisa sharing Excel-nya. Ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa pelajari formula Excel dari saya. Muncul nggak ya di layar? Ada muncul Excel? Muncul, Pak. Nah ya, ini teman-teman nanti silahkan pelajari formula yang saya buat. Informasi-informasi yang misalkan pemasaran tambahan, tenaga kerja, operasional, ya, ini bisa saja berbeda dengan kebutuhan teman-teman, gitu ya. Tapi secara logika alur formula, ya saya rasa sama. Tapi silakan kalau ada kebutuhan tambahan, misalkan oh, ini harus ditambahkan biaya tak terduga, gitu. Atau oh ini biaya keamanannya belum ada nih, misalkan tambahin. Ini silakan dimodifikasi, gitu ya. Oke, secara garis besar ya seperti inilah formula ketika kita menghitung eh, atau ketika kita ingin melakukan kalkulasi harga ekspor seperti itu. Oke, Oke, masih ada? Kalau ada silakan. Tetapi kalau dirasa cukup karena ini pertemuan terakhir kita di semester ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja dari pertama kali kita ketemu secara online ya. Semoga silaturahim kita tetap terjaga. Saya ada put nomor WA saya teman-teman. Jika nanti teman-teman ada ingin bertanya konsultasi ya ketika mau magang atau ketika mungkin saat ini sudah berbisnis ya atau nanti bekerja. Kalau ada sesuatu hal yang ingin tanya ke saya terkait dengan ekspor impor, silakan saya feel free untuk discussion. Di paparan slide ada nomor WA saya, ya masih itu. Bisa email, bisa WA, silakan kapan saja. Dan semoga apa yang kita sharing, diskusikan, kita pelajari berguna untuk eh, teman-teman untuk ke depan gitu ya, untuk menggapai cita-cita teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Bu Nisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa sharing kepada teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari berguna untuk ke depan. Saya kembalikan kepada Bu Nisa. Silakan, Bu Nisa. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, atas waktunya selama kurang lebih 4 kali pertemuan ini. Alhamdulillah bisa membuat mahasiswa juga lebih banyak pengalaman di dunia ekspor. Mungkin nanti kita kalau misalnya bisa magang, bisa minta rekomendasinya, Pak, terkait di ekspor untuk selanjutnya. Ya. Oke, baik, karena ini pertemuan terakhir, mungkin saya mau kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Silahkan diaktifkan kameranya. Silahkan diaktifkan kameranya sambil saya mau lihat absennya. Ya, silahkan diaktifkan. Aktif ya semuanya ya ini. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Oke, baik. Saya mulai foto bersama ya. 1, 2. Oke, baik Pak Agung. Terima kasih atas waktunya dan ininya telah meluangkan waktu di sesi ekspor ini. Semoga nanti kita bisa ada lagi kuliah industrinya di semester semester depan ya Pak Agung ya. Baik. Oke anak-anak,
Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, terima Baik kasih anak-anak. teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, oke. Silahkan nanti dilanjutkan untuk praktikumnya dikerjakan dan untuk yang hari ini juga masuk terkait dengan UAP. Ya, UAP kita hari Kamis jam 1:30. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.